Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dan diberi kelancaran. Perkenalkan, kami dari kelompok KKN Candi Mulyo II. Nama saya Riri Drama Miranti dan rekan saya Siti Aziza juga Rini Dwi Atanti. Juga DPL kami Bu Eli Trisnawati SPD MPD. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel kami yang berjudul Edukasi Pembuatan Hand Sanitizer Menggunakan Bahan Alami dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat KKN Tematik. Pertama, latar belakang. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi judul artikel kami. Yang pertama yakni perlunya penerapan kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih, terutama di masa COVID pandemi ini. Selain itu, hand sanitizer juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif jika tidak ada sabun dan air bersih. Yang kedua, harga hand sanitizer masih cukup mahal, terutama untuk kategori masyarakat menengah ke bawah. Yang selanjutnya, masyarakat mengabaikan pentingnya cuci tangan selama masa pandemi COVID-19. Mereka juga tidak memakai hand sanitizer untuk menggantikan kegiatan cuci tangan tersebut. Padahal hal ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, ditemukan banyak potensi kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menggantikan hand sanitizer buatan pabrik dengan pengolahan hand sanitizer alami yang didasari oleh bahan-bahan alam yang ada di lingkungan sekitar. Tinjauan pustaka. Di bab ini kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan isi dan kandungan yang ada pada daun sirih dan lidah buaya. Jadi, sirih merupakan salah satu bahan alami yang biasa digunakan sebagai antiseptik oleh masyarakat Indonesia. Kandungan flavonoid dalam serai juga dapat berfungsi sebagai antibakteri. Karena kami tidak hanya memanfaatkan daun sirih tapi juga daun serai untuk digunakan sebagai salah satu bahan utama pembuat hand sanitizer alami. Dapat dilihat bahwa kandungan kimia yang ada pada daun sirih yakni minyak astiri, kofikol, kafipitol, dan lain sebagainya. Lidah buaya atau aloe vera juga bisa dimanfaatkan sebagai antibakteri karena dalam senyawa penyusunnya ditemukan citronellal, geraniol, citronellol, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode pembuatan hand sanitizer. Kelompok kami membuat 4 jenis hand sanitizer alami, yaitu yang pertama hand sanitizer daun sirih, yang kedua yaitu hand sanitizer daun sirih dengan lidah buaya, yang ketiga yaitu hand sanitizer daun sirih dengan jeruk nipis, dan yang terakhir yaitu hand sanitizer dari daun serai. Nah, yang pertama yaitu hand sanitizer dari daun sirih. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pemanas air atau kompor, tungku, dan lain sebagainya, panci, gunting atau pisau, saringan, botol spray 13-15 lembar setara dengan 50 gram daun sirih serta 100 ml air. Nah, langkah kerjanya yaitu pertama, cuci daun sirih hingga bersih, lalu potong daun sirih menjadi potongan yang kecil-kecil. Setelah itu, masukkan potongan daun sirih ke dalam panci dan didihkan 100 ml air sampai mendidih. Lalu tuangkan 100 ml air
mendidih tersebut ke dalam panci yang berisi potongan daun sirih. Kemudian di stem selama kurang lebih 15 menit. Lalu angkat hasil stem tersebut, kemudian diamkan hingga dingin. Lalu saring air daun sirih, kemudian masukkan hasil saringan ke dalam botol spray. Dan hand sanitizer daun sirih siap digunakan. Yang kedua yaitu hand sanitizer daun sirih dengan lidah buaya. Berikut merupakan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Masih sama seperti alat dan bahan dari hand sanitizer yang pertama, cuma bedanya di sini kami menggunakan 3 batang lidah buaya sebagai tambahannya. Adapun langkah kerjanya yaitu pertama, cuci daun sirih hingga bersih, kemudian potong daun sirih tersebut menjadi potongan yang kecil, lalu masukkan potongan daun sirih ke dalam panci dan didihkan 100 ml air. Tuangkan 100 ml air mendidih ke dalam panci yang berisi potongan daun sirih, kemudian di stem selama kurang lebih 15 menit. Langkahnya sama seperti yang pertama tadi ya. Lalu angkat hasil stem tersebut, kemudian diamkan hingga dingin. Lalu ambillah daging lidah buaya, kemudian hancurkan menggunakan blender. Saring daging lidah buaya yang sudah dihancurkan dan masukkan hasil saringan daun sirih dan lidah buaya ke dalam botol spray. Terakhir, hand sanitizer daun sirih dengan lidah buaya siap digunakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pembuatan hand sanitizer daun sirih dengan jeruk nipis. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu pemanas air, panci, gunting atau pisau, saringan, botol spray, jeruk nipis, serta 100 ml air. Langkah kerjanya yaitu cuci daun sirih hingga bersih, potong daun sirih menjadi potongan kecil, dan lalu dimasukkan potongan daun sirih tersebut ke dalam panci. Lalu didihkan 100 ml air dan tuangkan 100 ml air mendidih ke dalam panci yang berisi potongan daun sirih. Kemudian di stem selama kurang lebih 15 menit. Angkat hasil stem tersebut, kemudian diamkan hingga dingin. Lalu potong jeruk nipis menjadi beberapa potong, kemudian peras untuk mendapatkan airnya. Masukkan air jeruk nipis ke dalam botol spray, lalu saring air dalam. Kemudian saring air daun sirih, lalu masukkan hasil saringan ke dalam botol spray yang telah berisi air jeruk nipis. Dan hand sanitizer daun sirih dengan jeruk nipis siap digunakan. Yang keempat yaitu pembuatan hand sanitizer dari daun serai. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, pemanas air, selanjutnya panci, gunting atau pisau, saringan, botol spray, 5 batang serai, dan air 700-1000 ml. Langkah kerjanya sebagai berikut. Pertama, cuci serai hingga bersih. Lalu potong serai menjadi potongan kecil dan rebuslah serai hingga mendidih selama kurang lebih 15 menit. Lalu dinginkan air rebusan serai. Setelah dingin, saring air rebusan serai, kemudian masukkan ke dalam botol spray. Dan hand sanitizer serai siap digunakan. Selanjutnya, produk hand sanitizer. Adapun jenis produk hand sanitizer yang dihasilkan dari program kegiatan ini terdiri dari 4 macam.
Yang pertama, hand sanitizer daun sirih. 2. Hand sanitizer daun sirih dengan jeruk nipis. 3. Hand sanitizer daun sirih dengan lidah buaya. Dan 4. Hand sanitizer serai. Hand sanitizer daun sirih merupakan hand sanitizer alami yang dibuat dari air daun sirih murni tanpa adanya campuran dari bahan lain, sehingga memiliki aroma daun sirih yang khas. Berbeda dengan hand sanitizer daun sirih, hand sanitizer daun sirih dengan jeruk nipis memiliki aroma daun sirih yang tidak begitu pekat karena adanya tambahan air jeruk nipis. Air jeruk nipis ini selain mengurangi tingkat oksidasi pada rebusan air daun sirih, namun juga berfungsi untuk mengurangi aroma pekat dari daun sirih. Sehingga hand sanitizer ini cocok bagi yang tidak begitu suka dengan aroma daun sirih. Sedangkan hand sanitizer daun sirih dengan lidah buaya dibuat dari bahan baku daun sirih kemudian ditambahkan dengan daging lidah buaya yang telah dihaluskan. Sehingga lidah buaya ini berfungsi untuk melembutkan kulit. Oleh karena itu, kulit tangan tidak akan kering setelah menggunakan hand sanitizer ini. Kemudian yang terakhir, hand sanitizer serai. Hand sanitizer serai ini terdiri dari bahan baku serai tanpa adanya campuran dari bahan lain. Hal ini disebabkan karena serai sendiri telah memiliki kandungan antiseptik. Kemudian manfaat kegiatan. Adapun manfaat kegiatan dari program yang telah dilaksanakan terdiri dari yang pertama peningkatan pengetahuan dan yang kedua peningkatan keterampilan. Pertama, peningkatan pengetahuan. Pengetahuan ini dapat diperoleh oleh masyarakat melalui kegiatan edukasi pembuatan hand sanitizer dari bahan-bahan alami, sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yaitu terkait pemanfaatan bahan-bahan alami yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai hand sanitizer alami. Kemudian yang kedua, peningkatan keterampilan. Keterampilan ini diperoleh oleh masyarakat melalui adanya kegiatan praktik pembuatan hand sanitizer oleh anggota masyarakat, yaitu masyarakat secara langsung membuat hand sanitizer alami secara mandiri, sehingga diharapkan masyarakat dapat membuat hand sanitizer sendiri dengan memanfaatkan bahan yang ada di lingkungannya tanpa harus membeli hand sanitizer dari toko ataupun dari sumber penjual yang lain.